Oke, ini adalah kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Tapi sebelumnya Mimin mau menjelaskan beberapa hal terkait dengan novel ini. Sebelumnya Mimin sempat bertanya-tanya kenapa novel yang Mimin jelaskan terpaut jauh dengan chapter yang ada di manhwanya. Padahal terkadang Mimin mengambil dari novel itu untuk satu chapter di manhwa itu 1,5 sampai dengan 2 chapter novel. Jadi seharusnya nggak mungkin ketinggalan dari chapter asli di manhwanya. Dan ternyata hal itu karena ada beberapa adegan di novel yang dipotong dan tidak ditampilkan di manhwanya. Sebagai contoh, seharusnya ada adegan di mana sekte iblis memanggil iblis Oryaks dan saat itu Kang Woo melawannya. Tapi ternyata adegan tersebut tidak ditampilkan di manhwanya. Dan itulah yang menjadi alasan kenapa chapter di manhwanya itu cepet banget dibandingkan dengan chapter di novelnya. Ternyata ada beberapa adegan yang dipotong. Oke, kembali ke pembahasan novel. Setelah mengalahkan Baek Kang Hyun, status Kang Woo naik beberapa poin. Dan yang lebih penting adalah saat ini energi iblisnya berada pada poin 103, di mana banyak orang yang mengatakan jika status energi pada player mencapai 3 digit maka mereka setara dengan player tingkat dunia, yang artinya saat ini Kang Woo sudah setara dengan mereka. Saking senangnya bahkan Kang Woo lupa jika pembatasan levelnya belum dicabut dan tubuhnya sedang luka berat. Lalu beberapa saat kemudian rombongan Yongju pun tiba. Di sana ada Yongju, Kang Tae-so, Han Sol, dan juga Kim Si-hyun. Mereka nampak sedikit khawatir dengan kondisi Kang Woo. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat Kang Woo babak belur. Yongju pun membantu Kang Woo untuk berdiri. Lalu Han Sol pun menyembuhkannya. Anehnya, tidak seperti biasa. Efek penyembuhan tersebut langsung terasa. Rasa sakit yang dialami oleh Kang Woo langsung menghilang. Tentunya itu sangat mengejutkan. Lalu Han Sol pun menjelaskan itu karena aku sudah mencapai kebangkitan kelima. Tentu saja itu membuat Kang Woo terkejut. Apa? Kau telah mencapai level 40? Dan Han Sol pun menjelaskan saat Kim Si-hyun menerima misi khusus maka mereka mendapatkan peningkatan berkali-kali lipat karena mereka berada di party yang sama. Tentunya itu membuat Kang Woo penasaran, tapi Kim Si-hyun berkata, "Hyung, nanti saja aku akan menjelaskan lebih lanjut. Yang terpenting adalah kau harus dirawat terlebih dahulu." Nah, di sini tiba-tiba Han Sol malah menggendong Kang Woo. Ia berkata akan membawa Kang Woo ke rumah. Tentu saja itu membuat Kang Woo sedikit malu karena ini pertama kalinya seorang wanita menggendongnya. Lalu anak-anak pun mulai menggoda Kang Woo karena dirinya digendong oleh Han Sol. Hingga akhirnya Kang Tae-so pun mengambil Kang Woo dari pelukan Han Sol. Tentu saja itu membuat Kang Woo kesal, padahal ia sedang berada dalam posisi wena. 3 hari pun berlalu, informasi terkait dengan kultus iblis kini telah menyebar ke seluruh dunia. Itu semua karena insiden yang ada di Korea sangat menggemparkan. Ribuan nyawa melayang. Kini seluruh pemerintah dunia tidak akan pernah mengabaikan lagi hal-hal terkait dengan kultus iblis. Walau begitu sangat sulit untuk menemukan pergerakan mereka. Di sisi lain, Kang Woo pun mulai terbang setelah 3 hari akhirnya keadaannya membaik. Tapi ketika ia bangun, Echidna yang sedang menunggu malah memerintahkan Kang Woo untuk lanjut beristirahat. Sayangnya Kang Woo menolak. Ia berkata kepada Echidna jika dirinya sudah jauh lebih baik. Dan dari yang terpenting adalah ia ingin mengetahui bagaimana keadaan dunia saat ini tepat setelah insiden besar tersebut. Saat keluar ruangan, alangkah terkejutnya Kang Woo karena ia melihat di sana
ada Hansol dan juga Yongju yang sedang menyantap teh. Kang Woo pun langsung bertanya kepada Yongju, "Kenapa kau ada di sini?" Dan Yongju pun menjawabnya dengan sinis, "Ini adalah rumah yang aku beli dengan uangku sendiri. Jadi apa salahnya jika aku datang untuk beristirahat?" Ya, tentunya itu bukanlah pernyataan yang salah karena rumah tersebut dibelikan oleh Yongju untuk Kang Woo. Tapi tiba-tiba Hansol berkata, "Ia datang ke sini karena mengkhawatirkanmu." Tapi Yongju pun membantahnya. Ia berkata, "Itu tidak benar, jangan mengatakan hal-hal aneh." Lalu Kang Woo pun kembali berkata, "Ya, itu tidak masalah. Lagi pula aku akan menelponmu." Nah, di sini Kang Woo ingin bertanya kepada Yongju terkait apa yang telah terjadi saat ia beristirahat. Lalu Yongju pun mulai menjelaskan. Pertama, guild Hanul dibubarkan. Kedua, para kultus iblis yang ditangkap mereka semua menjadi monster saat ingin diinterogasi, yang artinya mereka tidak memiliki informasi lebih terkait dengan kultus iblis. Dan pemerintah di seluruh dunia juga sudah mulai was-was terkait kultus iblis, tapi sayangnya keberadaan mereka masih sangat sulit ditemukan. Lalu melalui smartphone, Kang Woo pun mulai membaca beberapa informasi dan juga berita. Tapi ia merasa sedikit terkejut karena banyak informasi ataupun berita yang menceritakan tentang kehebatan Kim Si-hyun. Itu semua karena Si-hyun datang ke stasiun dan banyak membunuh para monster dan menyelamatkan warga. Lalu Yongju pun berkata, "Apakah kau iri karena semua prestasimu diambil oleh Kim Si-hyun?" Tentu saja tidak. Akan merepotkan bagi Kang Woo jika identitasnya terungkap. Jadi lebih baik begitu. Kim Si-hyun lah yang terkenal. Lalu ada informasi lainnya yang ditambahkan oleh Yongju. Jika ada player tingkat dunia yang berasal dari Cina datang ke Korea, Kang Woo pun langsung menanggapinya. Apakah mereka mengincar Si-hyun? Lalu Yongju pun menjawab, "Aku kurang tahu terkait dengan hal tersebut." Dan Kang Woo kembali bertanya, "Jadi seluruh anggota kultus iblis di Korea sudah lenyap, bukan?" "Ya," jawab Yongju. Kang Woo kembali berkata, "Tapi apakah kau akan berhenti sampai sini?" Lalu Yongju kembali berkata, "Tidak, aku tidak akan pernah selesai sampai mereka benar-benar hancur." Mendengar jawaban tersebut membuat Kang Woo sedikit tenang karena ia masih bisa memanfaatkan Yongju untuk menangkap kultus iblis. Dan saat ini yang terpenting adalah bagaimana cara ia meningkatkan kekuatannya. Apalagi saat ini levelnya sedang dibatasi. Berburu monster bukanlah cara yang paling efektif. Kang Woo pun mulai memikirkan beberapa hal hingga akhirnya ia pun menemukan sebuah ide dan memanggil Kim Si-hyun. Dan setelah 20 menit Kim Si-hyun pun tiba. Ia langsung bertanya bagaimana keadaan Kang Woo. Tentunya Kang Woo berkata jika ia sudah baik-baik saja. Lalu Kang Woo bertanya bagaimana dengan dirimu, dan Kim Si-hyun nampak sedikit kesal karena wajahnya sudah dikenali oleh semua orang. Ia pun harus sembunyi-sembunyi jika ingin keluar. Bahkan Si-hyun memiliki ide untuk membuat sebuah topeng. Ia juga berkata kepada Kang Woo jika dirinya merasa tidak enak karena seluruh pencapaian yang ia terima itu adalah hasil dari jerih payah Kang Woo. Seharusnya Kang Woo lah yang disebut sebagai pahlawan, bukannya dirinya. Tapi Kang Woo berkata, "Itu tidak masalah, aku tidak memerlukan hal tersebut dan sangat merepotkan bagiku untuk diketahui ataupun dikenal banyak orang. Yang terpenting adalah aku ingin meminta bantuanmu." Dan Si-hyun pun menjawab, "Baiklah, aku akan membantu sebisaku." Nah, di sini Kang Woo berencana untuk mempelajari seni bela diri dan bahkan teknik pedang. Nampaknya sangat sia-sia jika tidak memanfaatkan Si-hyun yang merupakan keturunan dari dewa bela diri. Dan mungkin saja jika ia mempelajari seni bela diri dan juga teknik pedang, pembatasan levelnya akan dibuka. Nah, awalnya Kim Si-hyun menolak. Ia merasa tidak layak untuk mengajari Kang Woo. Tapi dengan beberapa bujukan akhirnya Kim Si-hyun mau. Dengan itu Kang Woo pun sudah siap untuk mempelajari teknik baru dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Player Who Return After 10,000 Years. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.